Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya lagi dalam perjalanan menuju keluar kota, saya melewati beberapa lampu merah. Dan saya melihat beberapa kejadian orang-orang yang mendukung Hamas atau Palestina mulai melakukan aksi meminta bantuan donasi di setiap lampu merah. Dan saya membaca di setiap spanduk-spanduk tersebut bertuliskan kalimat kebutuhan mendesak. Satu, kebutuhan makanan. Kedua, kebutuhan pakaian. Ketiga, obat-obatan. Dan di dalam spanduk tersebut banyak sekali nomor rekening yang ditampilkan untuk orang-orang dapat menyalurkan donasinya. Dan saya juga tadi membaca di beberapa media cetak online, pemerintah Indonesia telah mengkucurkan dana sekitar 22 miliar dan ada yang 34 miliar dan mengirim bantuan beras 50 ton lebih untuk Palestina. Dan kalau kita melihat video ini sahabat, coba saudara lihat video ini terlebih dahulu. Ini di Indonesia sahabat. Ya. Nah, lihat itu bagaimana orang-orang asli Indonesia sangat membutuhkan makanan pokok. Mereka berebut makanan tersebut. Tidak peduli lagi sahabat, lihatlah sampai mereka berjatuhan dan segala macam mereka lakukan untuk merebut makanan tersebut. Itu terjadi di negeri kita. Betapa masyarakat asli Indonesia masih belum berkecukupan untuk makanan. Video ini kita melihat sahabat, Indonesia untuk kebutuhan pokok terutama makanan adalah sesuatu yang masih sangat diperlukan. Dan masih banyak warga Indonesia yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan perut. Ya, karena masih kekurangan sahabat. Ya, saya sekarang mengajak saudara untuk melihat foto ini. Apa yang saudara perhatikan di dalam foto ini? Di situ ada saya lingkarin bapak-bapak yang lagi duduk, lingkarannya warna merah. Saudara lihat, ada orang-orang yang meminta bantuan kemanusiaan untuk negara lain. Sementara di sebelahnya terlihat sebangsa setanah airnya dalam keadaan lemah, lunglai. Mungkin saja bapak itu belum makan. Mungkin saja bapak itu masih membutuhkan donasi bantuan seperti pakaian, makanan. Bisa saja dia lagi sakit sahabat, makanya dia terduduk lesu seperti itu. Sementara orang di sampingnya meminta bantuan untuk bangsa lain. Saya juga tadi melihat ya di lampu merah tersebut orang berjibaku antara peminta bantuan donasi untuk bangsa lain. Bersamaan dengan itu, orang-orang asli Indonesia juga sambil meminta belas kasihan dari pengendara-pengendara di lampu merah untuk kebutuhan perut mereka. Kalau kita lihat gambar-gambar ini sahabat, lihat ini gambar ini, inilah kondisi anak-anak Indonesia. Di daerah saya ini masih banyak yang seperti ini. Ibu-ibu menggendong anak, ada yang sakit. Mereka membutuhkan kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, bahkan obat-obatan. Hal yang diminta oleh orang-orang Palestina tersebut yang sebenarnya masih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Karena negara kita ini sahabat, bukanlah seperti negara Eropa atau Amerika yang sudah makmur rakyatnya. Kalau di sana pengangguran digaji, para imigran disekolahkan, biaya rumah sakit gratis, sekolah gratis, bahkan dikasih kebutuhan hidup berupa gaji. Berbeda di negeri kita ini, masih banyak pengangguran sahabat. Di negeri kita ini, Indonesia, masih banyak orang berjuang untuk kebutuhan perut. Bahkan tidak sedikit yang rela melakukan hal-hal kriminal hanya untuk sesuap nasi. Bayangkan sahabat, di balik itu masih ada orang
yang egois, mementingkan negara lain dan mengesampingkan kepentingan rakyat sendiri. Miris sahabat. Kecuali negara kita sudah negara maju. Saya mau mengajak kita semua, orang-orang Kristen di Indonesia, jangan kita meniru hal seperti itu sahabat. Ya, jadilah berkat, jadilah contoh bagi bangsa sendiri. Lebih baik mulai saat ini, jika mereka lebih mementingkan kebutuhan bangsa lain, biarlah gereja, biarlah orang Kristen yang mementingkan kebutuhan bangsa sendiri. Mulai saat ini, marilah kita mengutamakan kebutuhan bangsa ini. Karena saya juga melihat sahabat, gereja tidak ada meminta bantuan untuk Israel. Dan saya selama menjadi Kristen belum pernah dihimbau untuk menyalurkan donasi untuk Israel. Belum pernah saudara. Dan gereja pun belum pernah saya lihat melakukan aksi-aksi meminta bantuan kepada Israel. Tetapi yang saya khawatirkan ketika gereja bergerak untuk membantu bangsa sendiri, seperti foto-foto yang tadi. Orang-orang kesusahan, orang-orang yang masih membutuhkan makanan, kalau kita kasih bantuan, terkadang kita jadi serba salah. Kita dituduh kristenisasi. Kita dituduh mengajak orang berpindah agama. Kita dituduh kristenisasi karena mie samyang. Kita dituduh kristenisasi karena beras, makanan pokok. Itulah mirisnya. Sementara kalau kita lihat, mereka lebih mementingkan kebutuhan bangsa lain sampai mengucurkan dana bermiliar-miliar, beras berton-ton. Kalau menurut saya, jika dana bermiliar-miliar tersebut digunakan untuk rakyat sendiri, untuk kebutuhan orang susah, masih banyak rumah warga Indonesia yang reot. Padahal Indonesia ini bukan negara konflik perang sahabat. Negara kita ini tidak mengalami konflik perang, tapi masih banyak orang susah sahabat. Apalagi kalau konflik perang. Bayangkan sahabat, tidak konflik perang kita, tetapi masih banyak orang yang tidak makan, gitu loh. Sementara beras dikirim untuk bangsa lain. Di mana ya hati nurani kita? Kadang saya heran juga hal seperti itu saudara. Hati nurani pemerintah kita ini bagaimana ya? Ada banyak pertanyaan di benak saya ketika saya membaca berita tadi. Bangsa Indonesia dengan gagah perkasa mengirimkan beras puluhan ton, 50 ton. Uang 22 miliar, ada yang 34 miliar. Kalau uang itu digunakan untuk dana pendidikan, dana kesehatan, dana untuk makanan, saudaraku, mungkin sudah sejahtera Indonesia kita ini. Masih banyak rakyat kita Indonesia ini loh, belum mampu untuk membayar BPJS. Walaupun dikatakan BPJS itu murah. Begitupun murah harganya, iuran per bulannya, masih banyak yang tidak mampu membayar iurannya, sahabat. Ya. Di negeri kita ini masih banyak orang yang tidak mampu membayar pajak kendaraan sepeda motor 70.000 per tahun. Saya pernah melihat itu saudara. Tunggakan pajak dari seorang bapak cuman 120.000. Itu pun tidak mampu. Alasan dia kenapa? Daripada bayar pajak sepeda motor, lebih baik saya belikan beras. Lebih baik saya belikan susu anak saya. Seandainya uang 22 miliar atau 34 miliar itu digunakan untuk subsidi susu anak-anak, alangkah bahagianya anak-anak Indonesia ya. Sehingga mereka cerdas bisa meminum susu yang benar-benar layak gitu ya. Tidak meminum susu murahan lagi yang isinya kebanyakan gula daripada vitamin. Saudaraku yang terkasih, saatnya kita bangkit, gereja-gereja khususnya orang Kristen. Marilah kita lebih peduli kepada bangsa ini. Biarkan mereka peduli kepada bangsa lain. Tetapi gereja, orang Kristen, saya mau himbau supaya kita lebih peduli kepada bangsa kita ini. Tetapi saran saya buat pemerintah dan para ulama-ulama dan orang-orang yang mencintai Hamas, mencintai Palestina, ketika kami membantu orang-orang susah di negeri ini, janganlah tuduh kami Islamisasi atau menuduh kami orang yang mengajak
masyarakat Indonesia berpindah agama. Kalau Anda tidak peduli, gereja peduli, orang Kristen peduli. Biarlah kami siap maju untuk membela bangsa ini. Kalau Anda membela bangsa lain, silakan. Kami mau bela bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah terang, jadilah garam buat negeri kita. Shalom.